Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Putra dengan NIM H0221510, kelas 2021B, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Tantangan Dunia Pendidikan Abad ke-21. Tantangan dunia pendidikan kita dewasa ini ialah menyiapkan anak-anak kita untuk siap dan berani menghadapi tantangan hidup di masa depan yang kemungkinan besar sangat berbeda dengan dunia yang kita hadapi sekarang. Dunia abad ke-21. 1. Perubahan yang cepat dan terus-menerus. 2. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi sumber-sumber informasi. 3. Akses informasi tanpa batas. 4. Relasi pergaulan di dunia maya dan antarabangsa. 5. Mobilitas yang tinggi akibat terjangkaunya sarana transportasi. 6. Layanan kebutuhan yang serba cepat dan instan. 7. Identitas dan gaya hidup. 8. Persaingan nilai-nilai. Dampak negatif: memudahkan dan kedangkalan hidup. 2. Mentalitas instan. 3. Orientasi pada hasil yang cepat, kurang tekun mengikuti proses. 4. Cepat berubah mengikuti tren gaya hidup global. 6. Permisif terhadap nilai-nilai yang merusak kehidupan, kurang relatif dan selektif. 7. Identitas consumeristic, materialistic, customer. Tuntutan hidup di abad ke-21. 1. Kreativitas, fleksibilitas, kemandirian, problem solver. 2. Kecakapan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk belajar dan berelasi. 3. Kecakapan mendayagunakan dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah. 4. Kecakapan untuk mengelola pengalaman sebagai sumber belajar. 5. Menjalin relasi dan kerjasama yang bermakna. 7. Kematangan emosional dan integritas kepribadian. 7. Kedalaman spiritual dan berpegangan pada nilai-nilai. Keterampilan dasar yang dibutuhkan. 1. Basic Scientific Technological Informasi Multikular Global Awareness dengan target penguasaan literasi dan numerisasi. 2. Making Complexity Software Creative List All. Oke. 3. Order Thinking dengan target penguasaan pemikiran yang inovatif. 3. Collaboration Social and Responsibility dengan target penguasaan komunikasi yang efektif. 4. Prioritizing Planning and Management also dengan target penguasaan produktivitas. Pertumbuhan manusia. 1. Tiap manusia unik, ingin dihargai
hak dan martabatnya sebagai pribadi manusia. 2. Relasional dan dialogal. 3. Bertumbuh melalui pengalaman dan berproses bertahap. Pengalaman sebagai sumber belajar. 4. Kecerdasan majemuk. 5. Kesatuan dimensi perkembangan intelektual, emosional, spiritual atau EQ, SQ. 6. Menuju aktualisasi diri sebagai citra Allah. Kecerdasan majemuk. 1. Setiap anak cerdas. 2. Setiap anak memiliki potensi 8 jenis kecerdasan untuk dikembangkan. 3. Setiap anak memiliki satu atau beberapa jenis kecerdasan yang dominan. 4. Setiap anak berbeda karena komposisi jenis kecerdasan berbeda. 5. Setiap anak perlu dibantu untuk mengenal dan menghargai jenis kecerdasan yang dominan. 6. Setiap anak perlu dibantu untuk mengoptimalkan jenis kecerdasan yang dominan. Peran sekolah. 1. Menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak yang bertumbuh secara optimal sebagai pribadi manusia dan dalam kecerdasannya. 2. Menyiapkan anak memasuki dan menghadapi tantangan hidup abad 21. 3. Mendidik hati nurani untuk memilih nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehidupan. Karakter sekolah abad ke-21. 1. Menghargai keunikan anak. 2. Menghargai pengalaman anak dan proses perkembangannya. 3. Mengoptimalkan kecerdasan majemuk anak. 4. Dialogal dan kolaboratif. 5. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, sarana multimedia sebagai sarana belajar dan berinteraksi. 6. Pendidikan hati nurani dan nilai-nilai kehidupan. 7. Hasil kompetensi intelektual, emosional, spiritual yang seimbang. Kurikulum sekolah. 1. Berkomunikasi dan berrelasi secara bermartabat dengan sesama dan budaya yang multikultur. 2. Mengelola keuangan dan ekonomi secara tepat guna. 3. Menghargai dan mencintai seni budaya. 4. Mencintai dan menjaga lingkungan hidup. 5. Menjaga kesehatan fisik dan pola hidup sehat. 6. Bekerja sama, berorganisasi, dan melayani atau memimpin. 7. Memecahkan masalah secara kreatif dan efektif. 8. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet sebagai sarana dan sumber belajar dan serta sarana berinteraksi. 9. Merefleksikan pengalaman sebagai sumber belajar. 10. Memilih mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehidupan. 11. Mengelola emosi dan konflik. 12. Mengenal dan mengimani Tuhan, berdoa, beramal, dan melakukan keutamaan lainnya.
Peran guru sebagai fasilitator, sebagai teman belajar, sebagai partner, dan mengelola merefleksikan pengalaman, meneguhkan pilihan akan nilai-nilai kehidupan. Lingkungan belajar, kasih kekeluargaan, ASI, asa asuh. 2. Kerjasama kolaboratif. 3. Saling menghormati dan menghargai. 4. Pelayanan yang ramah dan efisien. 5. Tertib dan teratur. 6. Bersih, sehat, hijau. 7. Perlakuan yang adil bagi setiap orang. 8. Resolusi konflik secara damai dan santun. Prinsip-prinsip pendidikan Confucian. 1. Referential option for the whole. Panggilan kita yang utama, melayani orang miskin. 2. Person oriented, hormat kepada pribadi manusia, siswa yang terutama yang miskin. Pribadi manusia sebagai tempat kehadiran Allah. 3. Non-diskriminatif, tidak membeda-bedakan perlakuan dan pelayanan. 4. Efektif, kasih yang efektif demi kebaikan masa depan siswa. 5. Kreatif, kasih itu kreatif tanpa batas, mencari kemungkinan dan jalan-jalan baru untuk mengembangkan siswa dan mengatasi masalah kemiskinan. Profesi melayani siswa dan organisasi sebaik mungkin. 2. Guru berkompeten bukan hanya dalam keilmuan tapi juga kepribadian. 3. Kesatuan itu pengetahuan keutamaan kasih Allah sesama, pengetahuan dan kesucian, kesatuan IQ menjadi pribadi esensial yang utuh dan unggul. Menghargai proses bukan hanya hasil, apalagi instan. Kolaboratif, menekankan kerjasama, komunikasi, koordinasi, bukan kompetensi. Tekanan pada segala esensial, karakter, pengembangan kepribadian yang beriman, mendalam dan berbudi pekerti luhur, yang berakar pada Confucian. 2. Kompetensi, peningkatan kesehatan fisik dan kapasitas intelektual. 3. Kepedulian, pengembangan kompetensi sosial, terutama kepedulian terhadap sesama kaum miskin. Profil lulusan sekolah Vincentian. Anak-anak yang bertumbuh menjadi pribadi Vincentian yang utuh, yaitu beriman mendalam, unggul dalam budi pekerti dan keilmuan, kreatif, serta peduli pada sesama, terutama yang miskin dan lemah.